ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari Amin. Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau nyatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kita, setiap manusia yang ada di dunia. Haleluya. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia. Dia datang selagi bersama
memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab tidak ada yang seperti Tuhan kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan. Semua musuh penyembatan mendengar lagu Tuhan. siang hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sepanjang hari, setiap waktu ya Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memelihara kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
Aku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Dan Engkau yang setia di dalam hidup kami ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab pada siapakah Tuhan kami akan berlari Tuhan? Hanya pada Engkau ya Tuhan, gunung batu dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami dapat kami lakukan Tuhan di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang pimpin setiap kami, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Siang hari ini saudara kita akan melihat firman Tuhan atau membahas firman Tuhan yang berjudul tinggal di dalam Yesus, atau lebih tepatnya tetap tinggal di dalam Yesus. Bahasa Inggrisnya remain in Jesus. Nah, ada beberapa ayat yang kita akan lihat saudara, bagaimana apa sih yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus. Seperti apakah itu dan bagaimanakah kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ya, kita akan membuka yang pertama saudara di dalam kitab 1 Yohanes yang keempat, di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai 19.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan inilah kasih Allah, dan dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau kita baca ayat ini, beberapa kali dikatakan kita di dalam Allah. Benar nggak saudara? Dan Allah di dalam kita. Hal ini menyatakan bagaimana posisi dalam kehidupan kita ini tidak yang namanya sendirian. Benar nggak saudara? Karena firman Tuhan berkata kita di dalam Allah, berarti Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan juga berkata kita di dalam Dia, berarti kita juga tinggal dalam kehidupannya Tuhan. Bagaimanakah kita bisa tinggal dalam kehidupan Tuhan? Di sini dijelaskan saudara, bahwa kalau kita ini mengenal dan percaya kepada Dia. Kata-kata percaya ini saudara, ini memiliki sebuah arti yang dalam. Kalau kita memiliki kepercayaan, firman Tuhan bilang bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika kita ini melihat firman Tuhan ini, kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana dalam kehidupan kita ini bisa tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita ini percaya kepada Dia. Kata-kata percaya di mana saudara? Di ayat 16. Karena kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Bagaimana kita bisa tetap berada di dalam Tuhan, saudara, kalau kita tetap berada di dalam kasih? Kata-kata kasih ini merupakan sesuatu yang general ya, saudara. Kalau kita lihat bagaimana saya dan saudara ini mengasihi dengan kasihnya Tuhan, benar ya? Ada orang yang mengasihi itu dengan kasihnya manusia. Kenapa? Karena dia belum mengenal Tuhan. Apa sih yang menjadi perbedaan antara kasih manusia dengan kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu tidak memiliki batas. Nah, kalau kita lihat saudara, bagaimana salah satu contoh dari kasih Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus itu berada di kayu salib. Masih ingat saudara, ketika setelah dia itu disesah, dia itu dicaci maki, dia itu menerima penghukuman yang tidak semestinya dia terima. Ketika dia di kayu salib saudara, apa yang dia katakan? Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, ini kita bisa melihat Tuhan itu ingin supaya kita ini tinggal di dalam kasih. Dan kasih yang seperti apa saudara? Kasih yang daripada Tuhan. Nyatanya kalau kita lihat firman Tuhan di ayat 19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu apa saudara? Mengasihi kita. Berarti kasih yang kita miliki ini kasihnya siapa saudara? Kasihnya Tuhan. Nah, kita akan lanjut saudara di ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, kalau tadi pertama dikatakan Allah itu adalah kasih. Kalau kita tinggal di dalam Allah, kita tinggal di dalam kasih. Dan kita memiliki kasih Allah sehingga kasih Allah itu bisa kita gunakan untuk mengasihi sesama. Kalau di sini saudara diumpamakan bahwa Dia adalah terang. Makanya kalau saudara ingat Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Dan di sini firman Tuhan menyatakan Allah
itu adalah terang. Dan barang siapa tinggal di dalam Allah, dia tinggal di dalam terang. Makanya nyata di ayat 6, jika kita mengatakan bahwa kita memeluk persekutuan dengan dia, namun kita tidak hidup di dalam terang, yaitu hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan tidak melakukan kebenaran. Kalau seandainya saudara di malam hari gitu katakanlah, semua kan gelap tanpa ada listrik. Terus saudara masuk ke ruangan yang lampunya nyala. Ada nggak kegelapan di situ saudara? Nggak ada. Kenapa? Karena ada terang. Firman Tuhan menyatakan kalau kita itu hidup di dalam Tuhan atau tinggal di dalam Tuhan atau dikatakan memiliki persekutuan dengan dia, maka dikatakan di sini jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tinggal di dalam Tuhan memiliki arti di sini adalah kita di dalam terangnya Tuhan. Dan yang kedua di sini kita dikatakan bahwa kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Tuhan menetapkan kita saudara di sini untuk menjadi terangnya Tuhan. Kalau saudara bercahaya, pasti sekeliling saudara itu melihat cahaya tersebut. Sekeliling saudara itu tidak ada kegelapan. Kenapa? Karena saudara adalah terang. Nah, yang kita lihat saudara, bagaimana firman Tuhan ini yang pertama menyatakan bahwa kita berada dalam kasih-Nya Tuhan. Yang kedua menyatakan dalam terangnya Tuhan. Ada ayat lain saudara yang lebih spesifik menyatakan bagaimana pentingnya kita tinggal di dalam Tuhan. Ini ada di dalam kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan bacakan seperti ini firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah daripada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting yang menjadi kering dan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan bagaimana tinggal di dalam Kristus ini related dengan apa saudara? Hidup melekat. Tuhan bilang kalau dia adalah pokok anggur. Dan kita adalah apa saudara? Rantingnya. Kalau saudara lihat ada tanaman seperti pohon di depan. Ketika ada ranting yang terlepas, masih bisakah ranting itu berfungsi untuk menghasilkan daun ataupun buah? Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan asupan makanan dari pokok anggur tersebut atau dari pohon tersebut. Nah, kita lihat di sini bagaimana firman Tuhan menyatakan di ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini merupakan sebuah kerinduan yang Tuhan itu inginkan supaya setiap orang yang percaya kepada dia, dimulai dari murid-muridnya, dan semua orang yang mendengarkan Injil murid-muridnya dan menjadi percaya kepada dia, itu tinggal di dalam dia. Sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga saudara, atau sebelum Tuhan Yesus itu mati, dia itu berdoa kepada Bapaknya. Dia berkata, ya Bapa, aku ingin supaya sama seperti engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, supaya mereka, yaitu murid-murid ini, tinggal di dalam kita dan kita di dalam mereka. Bukan hanya untuk mereka aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya akan Injil melalui mereka, supaya mereka semua tinggal di dalam kita. Makanya kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini dibaptis dengan baptisan yang sama.
Kenapa? Karena kita percaya dan iman kita sama dan kita memiliki roh yang sama. Siapa saudara? Roh Tuhan itu diberikan kepada kita semua. Nah, kalau kita lihat lagi saudara di sini dikatakan di ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa sih artinya tinggal di dalam Tuhan? Firman Tuhan menyatakan kalau firman atau perkataan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Pemazmur Daud berkata, saudara, perkataanmu itu aku simpan di dalam hatiku supaya aku bisa melakukan titahmu. Itulah yang menjadi kerinduan hatiku. Nah, kita lihat di sini bagaimana kerinduan Tuhan ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka firman-Nya itu tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah firman Tuhan itu bisa tinggal dalam kehidupan kita, saudara? Kalau saudara lihat di kitab Yosua 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, janganlah kitab Taurat ini janganlah kitab Taurat ini lalu daripadamu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dia bilang perkatakanlah kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. Nah, berarti kita bisa melihat bagaimana tinggal di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya, berarti kita merenungkan apa saudara? Firman. Percaya nggak sih saudara kalau misalnya apa yang kita renungkan itu akan menjadi siapakah kita? Salah satu contohnya saudara, kalau misalnya saudara tahu yang namanya quote unquote cuci otak ya saudara. Orang kalau dicuci otaknya, orang yang memiliki pemahaman A, ketika dia ini setiap hari itu dikasih pemahaman yang berbeda, dalam kurun waktu tertentu, maka dia akan percaya pemahaman yang berbeda itu. Walaupun belum tentu itu benar. Nah, Tuhan mau di sini supaya firman-Nya tinggal di dalam kita. Di kitab Yosua dibilang renungkanlah itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan, maka otomatis saudara, cuma waktu yang akan membuat kita ini akan merubah pola pikir kita. Nah, kalau kita lihat lagi di sini firman Tuhan menyatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa saudara? Menerimanya. Tentunya saudara yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa kok bisa gitu? Karena firman Tuhan bilang firman-Nya Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kita. Makanya ketika Tuhan Yesus itu meminta kepada Bapaknya, dia bilang apa saudara? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan yang selanjutnya saudara kita bisa lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus mau supaya kita ini tinggal di dalam Dia dengan cara apa? Kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama di sini kita akan lihat di kitab Mazmur 119 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini menegaskan bagaimana firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata seperti ini, dengan segenap hati aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku gembira seperti atas segala harta. Ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-ngamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup dan aku hendak berbekang pada firman-Mu. Menarik di sini firman Tuhan menyatakan seperti ini saudara. Aku menyimpan janji-janjimu. Yang kedua, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Kalau firman Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita itu rindu untuk menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus berkata saudara, barang siapa yang mendengarkan suaraku atau firmanku, dan mereka melakukannya, mereka adalah orang yang mendirikan rumah, mereka seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dikatakan
Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ini berbicara soal apa, saudara? Kerinduannya untuk menghidupi firman. Nah, dikatakan di sini, atas petunjuk dan peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Kita lihat di sini bagaimana dia ini merindukan petunjuknya Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan atas petunjuknya Tuhan, dia bergembira seperti apa, saudara? Seperti atas segala harta. Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan, kalau orang itu menemukan firman atau menemukan dia itu sama seperti orang yang menemukan harta yang terpendam. Harta yang sangat mulia. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan, aku bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Tuhan bilang, kita di dalam dia, firmannya di dalam kehidupan kita. Prakteknya saudara di sini dikatakan kita bergemar. Bergemar itu artinya apa sih saudara? Bergembira, bersukacita, bergemar dalam ketetapannya Tuhan. Jadi ketetapan Tuhan itu bukan menjadi beban, tapi apa? Kesukaan. Karena dikatakan di sini, aku bergembira atau bergemar dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Dan yang terakhir saudara dikatakan di sini, aku lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup dan aku berpegang pada firmanmu. Apakah yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita? Tuhan merindukan ketika kita hidup di dalam dia, tinggal di dalam dia, dan kita diam di dalam dia, atau hidup di dalam dia, maka kita berpegang atau yang menjadi pegangan atau pedoman hidupan kita, itu apa saudara? Firman Tuhan. Yang terakhir saudara, kita akan melihat di dalam kitab Yohanes 15. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan yang ke-16. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu itu menjadi apa saudara? Penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kalau kita lihat di sini firman Tuhan berkata, ketika kita ini tinggal di dalam dia, berarti kita tinggal di dalam kasihnya. Tujuannya untuk apa? Firman Tuhan menyatakan gini, supaya sukacitanya Tuhan ada di dalam kita. Banyak orang saudara yang mencari sukacita, tetapi mereka tidak bisa menemukan sukacita yang sejati. Mereka mencari sukacita melalui banyak hal saudara. Ada yang melalui obat-obatan, ada yang melalui game, ada yang melalui banyak hal, tetapi mereka akan kehilangan sukacita itu secara cepat. Ketika mereka tidak melakukannya, mereka tidak memiliki sukacita. Tetapi Tuhan di sini menyatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan bukan cuma sukacita. Dikatakan supaya sukacita itu menjadi apa saudara? Penuh. Kehidupan kita dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Dan kalau saudara lihat bagaimanakah kita bisa tinggal di dalam dia, dikatakan di sini, kalau kita ini berbuat yang Tuhan perintahkan. 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, di sini kita bisa melihat saudara bagaimana Tuhan ini membuat identitas kita ini berubah menjadi sahabat Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan begini,
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Nyatanya saudara, Tuhan Yesus ini memberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu semua yang dia dengar dari Bapaknya. Dan setelah itu Tuhan Yesus itu menjanjikan kalau Tuhan bilang aku akan mengirimkan seorang penghibur bagi kamu. Benar ya saudara? Yaitu roh kebenaran yang akan mengajar kamu akan segala hal, mengingatkan kamu akan apa yang sudah aku katakan kepadamu dan memberitahukan kamu akan perkara-perkara yang akan datang. Nah, kalau saudara lihat di sini ada kaitannya bagaimana firman Tuhan menyatakan kamu tidak lagi seorang hamba karena hamba tidak tahu apa yang menjadi perkataan tuannya, tetapi kamu adalah sahabat karena kamu mengerti akan apa yang aku katakan kepadamu dan apa yang telah aku dengar dari Bapakku. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kita semua di sini rohnya, dikatakan bahwa roh itu yang akan memberitahukan akan perkataannya Tuhan. Berarti kita bisa melihat identitas kita di sini adalah seorang sahabat. Dan firman Tuhan berkata seperti ini. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, demikianlah firman Tuhan di sini dikatakan supaya kamu saling mengasihi. Dan di sini kita bisa lihat di ayat 13, kasih yang seperti apa firman Tuhan menyatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus telah berkata bahwa dia mengasihi kita dan dia itu melakukan apa yang menjadi perkataannya, yaitu memberikan dirinya sendiri. Untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat-sahabatnya? Kita semua. Nah, kalau kita lihat di ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih siapa saudara? Kamu. Kalau kita saudara sekarang datang kepada Tuhan, ini bukan karena kita yang memilih. Firman Tuhan berkata, tidak ada seseorang pun yang akan datang kepadaku, kalau bukan Bapa yang memberikannya kepadaku. Dan kalau kita lihat di sini, bagaimana Tuhan ingin supaya dalam kehidupan kita, supaya kita ini tinggal di dalam dia, supaya apa saudara? Supaya kita ini menghasilkan buah. Sama seperti tadi Tuhan berkata, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah carangnya. Dalam kehidupan kita saudara, kita mau melihat bagaimana kerinduan Tuhan adalah supaya kita ini tinggal di dalam dia. Supaya apa saudara? Supaya kita memiliki terangnya Tuhan. Supaya kita memiliki kasihnya Tuhan. Dan supaya kita memiliki sukacitanya Tuhan. Dan bukan hanya sekedar sukacita. Firman Tuhan bilang supaya sukacita kita menjadi penuh. Yang terakhir adalah supaya kita bisa menghasilkan buah. Kenapa saudara firman Tuhan berkata apapun yang kamu minta, dikatakan di sini supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Allah ini. Sama seperti firman Tuhan tadi menyatakan dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Dan kalau kita mau saudara untuk kasih Tuhan tinggal dalam kehidupan kita dan kita tinggal di dalam kehidupannya dia, maka kita bisa memancarkan terangnya Tuhan ya. Saya undang untuk pemusik dan singer untuk maju. Kami bersyukur Tuhan karena tidak ada kasih Tuhan yang seperti kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu tinggal dalam kehidupan kami karena Engkau telah memilih kami Tuhan untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami Tuhan tinggal di dalam Engkau senantiasa Tuhan, di dalam firman-Mu Tuhan. Supaya kami merenungkan firman-Mu Tuhan sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan kami. Dikatakan di firman Tuhan sebagai pegangan dalam kehidupan kami. Supaya apa yang kami lakukan seturut dengan perkataan-Mu. Engkau yang akan memberikan kami kekuatan Tuhan melalui roh-Mu. Karena firman-Mu berkata Tuhan bahwa roh-Mu yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Dan sekarang Tuhan kami mau Tuhan supaya Engkau memenuhi kami Tuhan dengan sukacita-Mu Tuhan. Supaya kami dipenuhi oleh Engkau, oleh kasih-Mu dan terang-Mu. Tiada seperti Engkau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan tiada seperti Kau.
tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari saudara katakan sekali lagi, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Katakan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu, Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu menyembuhkan. Katakan saudara, air mataku Kau hapuskan, mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Mari katakan saudara, kami memuji, kami memuji Kau bersama. Ajaib Tuhan, ajaib.
bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan, yang terus menyertai kami dan menopang kehidupan kami, dan menuntun kami Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu adalah sumber kehidupan kami, dan apapun yang Kau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami berpegang teguh pada firman-Mu, dan supaya perkataan kami Tuhan adalah yang menjadi perkataan-Mu. Sama seperti Engkau mengatakan apa yang dikatakan Bapa, demikian kerinduan kami Tuhan untuk mengungkapkan isi hati kami dan memperkatakan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.